Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung dari Surat.id dengan headline motor jamaah masjid kembali dicuri, polisi tangkap 2 pelaku. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di lingkungan tempat ibadah. Kali ini, kendaraan milik jemaah Masjid Ar-Rahman di Jalan Pulau Damar, Gang Mawar, Sukarame, Bandar Lampung, raib saat pemiliknya sedang menunaikan sholat Isya. Kejadian ini berlangsung pada Selasa malam, 13 Mei 2025 sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. Unit Reskrim Polsek Sukarame Polresta Bandar Lampung bergerak cepat dan berhasil meringkus 2 pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut. Keduanya adalah Isa Haji Wahyudi 25 tahun dan Febrianto 25 tahun, warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai menjelaskan, pencurian terjadi saat korban tengah menjalankan sholat di dalam masjid. Korban yang mendengar suara mencurigakan langsung keluar untuk mengecek motornya, namun kendaraan tersebut telah raib dibawa kabur pelaku. Febrianto berperan sebagai eksekutor atau pemetik motor menggunakan kunci letter T yang ia buat sendiri dan pelajari saat berada di dalam tahanan. Sedangkan Isa Haji bertugas sebagai joki, ujar Kombes Alfred. Dari hasil pemeriksaan, diketahui motor hasil curian dijual melalui sistem COD seharga 3 juta rupiah. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit motor Honda Vario hasil curian dan sepeda motor Honda Scoopy yang digunakan pelaku saat beraksi. Febrianto diketahui merupakan residivis kasus pencurian handphone tahun 2018 dan baru bebas tahun 2021. Ia tercatat telah 3 kali melakukan aksi curanmor di wilayah Sukarame dan Jati Agung. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari Lampung dari Surat.id dengan headline tingkatkan patroli cyber, Polres Pringsewu Polda Lampung komitmen tindak tegas pelaku judi online. Polres Pringsewu, Polda Lampung bakal mengintensifkan patroli cyber untuk menekan judi online di kabupaten tersebut. Tidak hanya itu, patroli cyber ini akan diikuti dengan penindakan tegas kepada para pelaku judi online. Kapolres Pringsewu AKBP Yunus Saputra menegaskan, keseriusan dalam menekan judi ini bukan sekedar slogan. Penindakan, pencegahan dan edukasi akan kami lakukan secara konsisten. Kami ingin Pringsewu bebas dari jeratan judi online, tegas AKBP M Yunus Saputra. Jebolan Akpol 2005 ini mengingatkan, pelaku, penyedia, maupun pihak yang ikut serta menyebarkan konten judi online bisa dikenakan sanksi pidana pasal 303 KUHP dan Undang-Undang ITE. Ancaman hukuman dalam kasus judi tersebut hingga 10 tahun penjara dan atau denda 10 miliar rupiah. Kami tidak akan mentolerir pelaku judi online di wilayah hukum Polres Pringsewu, sebut mantan Kanil 5 Subdit 3 di Tipit Cyber Barreskrim Polri ini. Karena itu, pihaknya bakal terus memantau dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku maupun jaringan penyebaran konten judi digital. Terkait hal ini, AKBP M Yunus Saputra terus mengajak masyarakat di Kabupaten Pringsewu untuk aktif berperan dalam upaya pemberantasan judol. Hal tersebut bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga hingga lingkungan sekitar. Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi anak-anak. Laporkan kepada kami jika menemukan indikasi judi online di lingkungan Anda, tandasnya. Baik misal terbalik informasi yang terakhir yang dilansir dari Tanggamus dari Surat.id dengan headline tersangka pencurian HP dilimpahkan unit Reskrim Polsek Pugung ke Capcari Talang Padang. Mustaqim 32 tahun, tersangka kasus pencurian dengan pemberatan dilimpahkan unit Reskrim Polsek Pugung ke Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang. Pelimpahan tersangka dan barang bukti tersangka yang merupakan warga Dusun Kepayang, Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung itu diduga kuat melakukan pencurian 1 unit handphone milik warga pada Maret 2025 lalu. Kapolsek Pugung, Ibda Alfian Asmaruri Ali mengatakan, pelimpahan tersangka dilakukan berdasarkan berkas perkara BP-03-3-1.8.2025-Reskrim tanggal 19 Maret 2025 dan dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Tersangka Mustaqim dan barang bukti dilimpahkan kemarin, Senin 19 Mei 2025, ujar Alfian Asmaruri Ali mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rama Sujatmiko, Selasa 20 Mei 2025. Kapolsek menyebut, pelimpahan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 8 ayat 3B, pasal 138 ayat 1, dan pasal 139 KUHP, di mana penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan. Ibda Alfian menjelaskan,
Tersangka Mustaqim sebelumnya ditangkap pada Rabu, 19 Maret 2025 bersama barang bukti berupa 1 unit handphone Oppo A38. Peristiwa pencurian yang dilakukan Mustaqim terjadi pada Minggu dini hari, 16 Maret 2025 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat di rumah korban Arman, 26 tahun, warga Dusun Sindangsari, Pekon, Tanjung Agung. Saat itu, korban yang tengah tertidur menaruh ponselnya di atas kasur. Ketika bangun hendak ke kamar mandi, korban mendapati ponselnya telah hilang. Hasil olah TKP diketahui, pelaku masuk melalui jendela rumah yang tidak terkunci, sehingga pelaku leluasa masuk dan mengambil ponsel korban, terang Alfian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, pungkas Kapolsek. Baik pemirsa, demikian edisi Bacok ini. Sampai jumpa di edisi Bacok selanjutnya. Saya Rizla Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.